Misalnya quote dari Timothy Leary. Dia bilang, all suffering is caused by being in the wrong place. If you are unhappy where you are, move. Semua penderitaan itu berasal dari ketika kita di tempat yang salah. Maka saat engkau tidak bahagia di tempatmu, ya bergeraklah, move on lah. Nah, itu maksudnya. Jadi, ya penderitaan itu berarti kita salah ruang, salah waktu, salah posisi, salah porsi, salah situasi. Untuk mengatasinya apa? Move on. Jadi, pindahlah, bergeraklah. Jangan di situ terus, ganti situasi. Karena engkau sedang salah situasi. Ayo gunakan quote ini sesuai ruang dan waktunya. Karena kadang-kadang memang yang membuat kita menderita itu kita salah posisi, salah porsi, salah menempatkan diri, dan seterusnya. Berarti jalan keluarnya ya move on, pindahlah, jangan di situ. Atau jangan begitu lagi, jangan melakukan itu lagi, dan seterusnya. Ada juga ini dari seorang novelis, filosof eksistensialis yang punya quote tentang penderitaan. Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. The really great man must, I think, have great sadness on earth. Fyodor Dostoyevsky. Katanya Dostoyevsky, rasa sakit dan penderitaan itu selalu tidak terhindarkan bagi orang-orang yang akalnya besar dan hatinya dalam. Orang-orang besar menurutku pasti mengalami kesedihan yang juga besar, penderitaan yang juga besar. Katanya Dostoyevsky, tidak perlu galau dengan besarnya penderitaan yang engkau alami, karena biasanya semakin besar penderitaan menunjukkan semakin bernilai, semakin berharga, semakin besar orangnya. Orang-orang besar itu perjuangannya lebih keras, penderitaannya juga lebih besar. Menurutku, katanya Dostoyevsky, great men must, I think, have great sadness. Semakin besar penderitaan menunjukkan semakin tinggi, semakin besar orangnya. Nah, itu menurut Dostoyevsky. Jadi kita tidak perlu galau. Kalau kok porsi penderitaan hidupku lebih besar. Jangan-jangan memang kita ada bakat jadi orang besar atau mau jadi orang besar. The great man must, I think, have great sadness on earth. Nah, quote ini bisa dipakai untuk membesarkan hati kita. Terus ada juga quote, part of our human suffering is caused by our unwillingness to change along with the change around us. Don't fight change, embrace it. Sebagian dari penderitaan kita itu disebabkan oleh ketidakmauan kita untuk berubah bersama dengan lingkungan sekeliling kita yang sudah berubah. Jangan melawan perubahan, rangkullah perubahan, peluklah perubahan. Quotes ini ingin bilang, ayo kita refleksi, kadang-kadang penderitaan itu lahir karena kita yang tidak mau berubah. Sementara lingkungan sekeliling kita sudah berubah. Akhirnya kita terasing dalam hidup kita dan merasakan penderitaan. Maka jangan melawan perubahan, tapi peluklah perubahan itu. Nah, itu quotes ini mengajarkan kita untuk jangan-jangan perubahan itu karena kekerasan hati kita, kekakuan kita untuk tidak mau berubah. Padahal lingkungan sekeliling kita sudah berubah. Terakhir, ini dari Aristoteles. Suffering becomes beautiful when anyone bears great calamities with cheerfulness, not through insensibility, but through greatness of mind. Penderitaan itu menjadi indah saat
seseorang menanggungnya dengan banyak keceriaan. Bukan melalui insensibility, bukan berarti tidak peka, tapi dengan pikiran yang luas. Jadi penderitaan, kalau dari penjelasan di depan tadi, sifatnya pasti kita alami, sifatnya niscaya. Tidak mungkin orang tidak mengalami kesusahan atau penderitaan. Maka kita nikmati saja penderitaan itu, kita gembira dalam penderitaan itu. Bukan berarti kita tidak peka dengan penderitaan itu, tapi pikiran kita sudah luas. Pikiran kita sudah paham tentang hakikat penderitaan. Jadi sudah tidak terlalu lagi tersiksa dalam penderitaan. Kita bisa menerimanya dengan gembira. Bears glad calamities with cheerfulness. Bukan berarti kita tidak peka, sudah tidak merasa lagi meskipun tersiksa. Ya tersiksa, tapi tetap gembira, tetap ceria. Kenapa? Karena pikiran kita sudah luas, wawasan kita sudah menjangkau, sudah paham apa itu penderitaan, sehingga tidak terlalu digelisahkan lagi. Oke teman-teman, saya kira itu ya. Sudah agak terlalu panjang lebar saya ngomong tentang penderitaan. Ini semacam konklusi, juga beberapa pancingan-pancingan untuk diskusi, juga beberapa perspektif-perspektif yang saya gabung dalam sesi musibah yang kita bahas bulan ini, tepat di bulan pertama setelah libur lama di era bencana COVID-19. Semoga sesi di bulan ini memberi kita banyak kesadaran tentang fenomena yang kita pandang sebagai musibah. Baik itu berupa rasa sakit maupun baik yang berupa penderitaan dan bencana.